Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita mau bikin aquascape sederhana ya. Maklum sama-sama masih belajar ya. Jadi kita butuhkan di sini yang pertama kita membutuhkan rumah bakteri. Penting banget ya bakteri di aquascape ini. Ini ada rumah bakteri. Berikutnya ada ini bakterinya, bakteri starternya. Berikutnya ini ada soil ya. Ada soil, ada tanah yang udah dipanggang ya, sudah di otak-atik ya. Jadi tanah ini nggak akan mengotori perairan yang udah kita buat gitu. Udah nggak akan mengotori aquascape yang udah kita buat. Kita juga membutuhkan pupuk dasar teman-teman, karena nanti kita menanam tanaman gitu. Ini pupuk dasarnya ya. Oke, ini tanaman yang sudah saya beli ya. Oke, dan saya membutuhkan hiasan lain, aksesoris lain biar lebih estetis ya, estetikanya lebih bagus lah, biar lebih keren. Nah ini saya sediakan, saya beli kayu ya, terserah kalau teman-teman pakai kayu apa aja. Cuman saya ini beli kayu rasa mala nih, saya beli segini 5.000, kebetulan aja dapetnya murah. Ada toko yang hargain segini 50-40 ribu, tapi ini saya dihargain cuma 5.000, alhamdulillah ya. Terus ada juga batu-batuan, biasanya diperjualbelikan per kilo, ada yang 20, ada yang 25, ada juga mungkin yang 15 per kilo. Nah ini saya menggunakan pinset terakhir teman-teman. Jangan lupa pinset ini dipakai buat menanam tanaman nanti, karena kalau nggak ada pinset itu nanam tanamannya agak susah gitu. Dan jangan lupa yang paling penting adalah pengganti cahaya matahari ya, dimana fotosintesis akan terjadi di aquascape kita membutuhkan cahaya gitu sebagai penggantinya sinar matahari. Oke, kita mulai aja teman-teman, langsung yuk. Dari yang pertama kita tanam dulu, kita kasih rumah bakteri dulu teman-teman. Oke, bentar ya. Oke, karena karena aquascape itu kita lihatnya dari depan ya, jadi otomatis ini seperti lukisan perspektif ya teman-teman ya. Jadi kita ngasihnya dari belakang ya, kita memberikannya dari belakang karena ini sifatnya kayak lukisan perspektif ya. Kalau yang saya tahu aquascape itu seperti itu, jadi mau nggak mau kita harus dari belakang naruhnya nih ya. Jadi makin ke belakang makin tinggi gitu ya, seakan-akan kita melihat gunung dari jarak jauh. Itu sih yang ada di bayangan saya, yang namanya aquascape, gambarannya seperti itu. Oke, kita habisin aja ya. Udah habis nih, karena saya udah pakai kemarin juga ya buat aquascape yang depan ini teman-teman ya. Oke, terus berikutnya ini, habis ini kita berikan ini ya, kita ratain dulu ya. Habis rumah bakteri kita berikan starter bakterinya teman-teman. Starter bakterinya, sebenarnya bakteri itu bisa ada juga sebenarnya, cuma kalau kita berikan starter akan lebih cepat dan prosesnya jadi lebih mudah ya. Nah, itu biar lebih cepat proses perombakannya kita perlu berikan starter. Dan berikutnya kita berikan di atasnya, ini boleh langsung soil, boleh juga langsung kita kasih pupuk dasar. Cuma biasanya sih saya pakai ini teman-teman, biar lebih hemat ya. Saya pakai pakai ini pasir malang teman-teman. Saya menggunakan pasir malang nih ya, saya taruh di sini ya pasir malangnya. Oke, dari belakang seperti tadi, sama buat menutupi starter bakterinya ya. Oke, saya pakai pasir malang. Oke, pasir malang, tapi juga dia akan turun ke depan kok ya, kita berikan aja di belakang ya. Nah, ini versi saya teman-teman ya, mungkin teman-teman aquascape lain punya versi yang berbeda-beda gitu. Oke, nah udah, berikutnya baru kita berikan ini lagi teman-teman, kita berikan pupuk. Nah ini dia, kita berikan pupuk ya, pupuk dasar ini ya, pupuk dasar yang saya berikan ini. Terserah mau pakai merek apa teman-teman. Ini pupuk dasar ya, dimana teman-teman nanti akan menanam tanaman. Ini kita berikan pupuk dasar di sini ya. Oke, pupuk dasarnya. Nah, ini biar nggak mengotori perairan, pupuk dasarnya ini kita tutupi lagi dengan substrat yang lain. Kita tambahin ini aja, soil aja teman-teman. Kita pakai soil aja. Nah ini saya menggunakan soil ya. Oke, nah, biar nggak mengotori ya. Oke, kita berikan soil. Ini soil ini tanah yang sudah dipanggang ya, jadi otomatis dia tidak akan mengotori aquascape kita gitu ya. Udah, kalau nggak salah ini saya beli segini 35.000 nih kalau nggak salah ya. Oke. Nah ini teman-teman. Oke, nah gambarannya gini teman-teman. Nah nanti depannya teman-teman tinggal terserah mau tambahkan apa, apakah mau tambahkan pasir malang lagi atau apa, boleh. Nah ini saya rencana saya mau tambahkan pasir malang teman-teman, sedikit aja. Terus saya tambahkan pasir-pasir putih nanti. Saya tambahin pasir Bali rencananya. Nah ini dia. Saya tambahkan pasir Bali rencananya di depan ya.
Oke, ini pasir Balinya teman-teman, warna putih dia. Nah, pasir Bali ini. Saya mau tambahkan di depan sini. Ya, ini dia. Oke. Oke. Oke, ini dia pasir Balinya. Nah, tuh. Dah, teman-teman. Kira-kira gambarannya seperti ini deh. Ya, jadi ini yang disebut dengan aquascape beberapa lapis ya. Beberapa lapis kelihatan di sini kan. Nah, tuh. Jadi perspektif ya. Jadi kelihatan makin ke belakang tuh, kelihatan makin tinggi ya. Jadi kita bisa memandang sampai ke belakang gitu. Oke, tinggal kita tambahkan hiasan aja, teman-teman. Jadi saya rencananya menggunakan ini. Saya menggunakan batu ini ya, terserah teman-teman sih ya, ini berkreasi aja. Saya nggak jadi pakai batu ya, karena kayaknya nggak muat nih, agak susah karena saya pakai akuariumnya agak sempit ya. Jadi saya pakainya gini aja teman-teman. Tadi batunya saya pindahin ke sini ya. Terus ini ada yang kebuka, jadi saya kasih ini lagi ya. Saya kasih soil lagi biar tertutup ya. Ini jangan sampai jangan sampai pupuk-pupuknya keluar semua nih, jadi kotor nanti nih. Nah, kita lapisin semua, tutupin ya. Soilnya tutupin pupuknya dengan soil ya. Nah, rapetin aja semuanya. Nah, dari belakang tadi pada turun semua ke bawah gitu. Oke, gitu teman-teman. Untuk yang bagian depannya tinggal kita tambahin lagi sama pasir Bali ya. Oke, biar lebih bagus ya. Oke, kita tutupin sama pasir Bali bagian bawahnya. Jangan terlalu tinggi ya, biar biar kelihatan ini biar kelihatan efek perspektifnya ya. Nah, ini kalau terlalu tinggi, nanti tinggi atas dengan bawah, akhirnya efek perspektifnya nggak akan kelihatan. Nah, ini kan lumayan nih. Nah, udah nih teman-teman, tinggal kita masukkan tanaman aja gitu. Saya sih lebih bagus masukin tanamannya sekarang aja. Oke, ya teman-teman ya, saya pause dulu, saya ambil tanaman. Oke, ini kita dapat tanamannya ya teman-teman ya. Ini terserah kreasi sendiri-sendiri aja. Ini saya taruh satu ya. Agak susah soalnya kalau tanamannya kita masukin ketika ketika udah ada air agak susah ya. Jadi saya sih lebih milih pas belum ada airnya, lebih mudah gitu. Bisa juga sih pas ada airnya. Cuma kalau saya sih ngerasa lebih mudah kalau nggak ada airnya. Ya oke, lanjut. Nih saya tanam lagi tanamannya. Waktunya kita untuk sifon, kita bersihin. Ini airnya saya ganti rencana sampai 2 atau 3 kali ya. Masih kotor teman-teman ya, bahaya banget kalau langsung kita masukin ikan ya. Ini kita sifon dulu, kita bersihin semuanya. Ini agak susah ya teman-teman, karena saya pakai ukuran akuarium yang kecil banget ya, sulit banget, ini sempit. Nah, saya sifon 2 atau 3 kali sampai bersih. Nanti setelah disifon, biasanya untuk lebih yakin lagi saya pakai biofoam ya. Saya pakai biofoam untuk menyaring kotoran-kotoran yang kecil sampai bersih. Kalau udah yakin, baru nanti saya berikan ikan gitu. Saya taruhin filter juga teman-teman. Terserah mau pakai filter gantung atau filter apapun ya, bebas gitu. Tapi kalau ukurannya kecil kayak gini sih harusnya pakai filter gantung sih yang lebih bagus ya. Oke. Ini tinggal proses penjernihan air aja ya. Jadi kita pakai biofoam ya, biar bersih. Mungkin terserah sih mau berapa lama ya. Biasanya saya biarkan seharian ya. Nah, kalau udah siap besok bisa kita taruhin langsung ikan. Ini udah bersih ya. Tadi udah saya ganti airnya sekitar 2 sampai 3 kali tadi ya. Gitu, udah saya bersihkan semuanya, udah saya rapikan. Nah, udah saya kasih biofoam. Tunggu beberapa saat ya, sehari atau 2 hari, udah bersih, kita tinggal masukkan ikannya. Oke, tinggal kita tambahin filter, jangan lupa teman-teman ya. Nah, tambahin filternya di sini ya, terserah kayak kita ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini biofoam ini sebenarnya nggak wajib ya, banyak cara teman-teman ya. Bisa teman-teman sifon,
Bisa juga pakai filter juga sebenarnya udah cukup ya. Yang pasti kalau bisa akuarium ini, aquascape ini airnya dalam kondisi bersih ya. Jadi supaya ikannya nanti sehat gitu. Dan biasanya sih saya minggu-minggu awal itu saya selalu ganti air ya. Jadi minggu-minggu awal itu saya ganti seminggu ya hampir tiap hari lah, seminggu 3 kali mungkin ya. Saya ganti 30% air, saya isi ulang gitu. Jadi itu gambarannya. Nah, kalau pakai biofoam, kenapa saya pakai alasan biofoam? Karena paling menurut saya sih lebih meyakinkan ya. Jadi cara kerja biofoam ini kan dia kita salurkan, kita sambungkan ke aerator ya kan. Nanti udara keluar di sini karena ada. Jadi si sistem biofoam ini cara kerjanya adalah mengosongkan ruang di sini, mengecilkan tekanan yang ada di sini sehingga dengan tekanan yang ada di sini jadi semakin kecil, otomatis yang di luar kan tekanannya makin besar. Nah, maka kotoran-kotoran yang ada di air ini akan masuk ke sini. Gitu. Jadi cara kerja biofoam itu memperkecil tekanan yang ada di biofoam sehingga yang di luar ini tekanannya besar dan akhirnya tekanan yang besar ini akan masuk ke dalam. Nah, pas masuk ke dalam itu kotoran-kotoran terbawa. Jadi cara membersihkannya gitu teman-teman. Saya udah lakuin dan ini lumayan jernih ya kalau pakai biofoam ya. Nah, kalau udah pakai biofoam, udah ikannya tinggal dimasukkan. Oke, gitu kira-kira teman-teman untuk pembuatan aquascape versi saya ya. Nah, tapi gitulah kira-kira ya. Semoga untuk yang baru mau bikin aquascape, video ini bisa membantu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ada sharing-sharing ya. Silakan komunikasi kita sharing-sharing di komen. Kalau memang ada yang kurang tepat dari yang saya lakukan, silakan teman-teman kasih masukan aja. Oke. Gitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo pengen videoin juga.